Selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan masalah dasar lantai kandang ya. Kita di musim hujan ini mungkin disibukkan dengan adanya dasar kandang yang becek. Dengan menggunakan dasar tanah, tentu rentan adanya becek teman-teman. Dikarenakan resapan tanah yang kurang memenuhi syarat atau yang kurang optimal sehingga terjadi genangan sehingga menjadikan becek. Oke teman-teman, kita mungkin ketika melihat kebecekan di dasar tanah di dalam kandang umbaran kita atau di dasar tanah di kandang endok kita agak sedikit gelisah ya, karena khawatir terkait dengan adanya penularan penyakit. Karena yang namanya dasar tanah yang basah atau dasar kandang yang basah itu bisa menjadikan ternakan endok kita menjadi terkena pilek atau terkena bibit-bibit penyakit yang terjadi karena penguapan amonia. Maka dari itu teman-teman, ketika kita mempunyai kandang dasar tanah, tentu kita harus setiap hari menyapu, harus setiap hari membersihkan kotoran yang ada di dasar kandang. Karena apa? Karena adanya kotoran yang ada di dasar kandang ini adalah sumber dari bibit penyakit yang nantinya akan mengeluarkan beberapa zat amonia bila kita tidak sering untuk membersihkan dasar kandang. Kita mempunyai entok, otomatis kita harus mempunyai kewajiban membersihkan kotorannya di setiap harinya. Karena kita sudah yakin usaha skala rumahan ini atau bisa dijadikan usaha utama akan membutuhkan beberapa konsekuensi yang harus kita lakukan di setiap hari, yaitu salah satunya adalah menyapu kandang teman-teman. Penyapuan kandang harus dilakukan setiap hari dikarenakan penumpukan kotoran entok yang terjadi ini kalau dibiarkan terus menerus maka lama-kelamaan akan menimbulkan bibit penyakit. Sebenarnya menyapu kandang setiap hari itu tidaklah susah ya, karena kita tiap hari menyapu, tentu kotoran endok yang akan kita sapu tidak sebanyak bila kita menyapunya 1 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali. Menyapu kandang setiap hari ini akan mengurai kotoran yang tadinya dia tidak bisa menguap zat amoniaknya atau uap amoniaknya. Ketika kita sapu, maka yang terjadi adalah kotoran yang baru keluar dari endok kita akan lebih cepat amoniaknya keluar karena terseka oleh sapu yang kita gunakan untuk membersihkan lantai kandang, sehingga di situ tidak akan menimbulkan bibit penyakit teman-teman. Penumpukan kotoran ini karena kita jarang menyapu, kotoran menumpuk dan lama-kelamaan ketika terkena air hujan baunya sudah minta ampun dan akan mengganggu sistem pernafasan ternakan endok kita. Oke teman-teman, walaupun kita agak sulit menyapu di dasar kandang yang tanah, teman-teman nggak usah khawatir, karena rahasia kita di dalam membuat kandang entok dengan dasar lantai kandang yang menggunakan tanah ini, satu, untuk menekan biaya tentunya, sehingga kita tidak lagi mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk membuat kandang entok. Mungkin kalau menggunakan beton atau menggunakan semen akan lebih mudah untuk membersihkannya hanya menggunakan air. Tetapi kalau teman-teman berada di kota ya agak sulit, karena air itu kan beli ya, membayar PDAM, tagihannya semakin mahal. Kalau yang ada di desa, teman-teman harus mengeluarkan tenaga untuk mengangkut air bila mana teman-teman mau membersihkan dasar lantai kandang yang menggunakan semen. Tetapi kalau menggunakan tanah ini kan yang dibutuhkan hanya tenaga saja teman-teman. Jadi lebih irit air dan tidak menimbulkan biaya untuk membayar listrik untuk memompa air yang ada di sumur kita. Lebih irit lah. Kalau hanya lapar kan makan selesai, kalau hanya haus minum selesai, kalau hanya berkeringat ya santai-santai saja di pinggiran kandang sambil melihat pertumbuhan ternakan endok kita ini, sambil ngopi-ngopi gitu kan, nanti akan
hilang sendiri capeknya. Lantai dasar kandang ini juga akan mengeluarkan seperti cacing, seperti serangga-serangga lain yang tentu proteinnya akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan protein pabrikan. Banyak entok saya yang ada di dasar kandang ini, dia mengorek-ngorek tumpukan tanah ya. Tumpukan tanah, dia mencari sumber kalsium, sumber protein alami, sehingga nantinya pertumbuhan dan produktivitas telurnya akan lebih meningkat. Bila dibandingkan dengan menggunakan semen, tentu tidak akan mendapatkan protein atau kalsium alami, teman-teman. Kita harus menyediakan protein pabrikan ya, berupa konsentrat, berupa pur, atau kalsium pabrikan berupa susu kalsium khusus hewan. Itu kan juga akan menimbulkan biaya lagi. Tetapi kalau menggunakan tanah, kita tidak pusing-pusing lagi untuk menyediakan itu. Kita hanya menyediakan pakan pokoknya saja, menggunakan bekatul, nasi aking, jagung giling. Kalau tidak ada jagung giling ya bekatul sama nasi aking saja. Kalau siang diberikan cemilan berupa dedaunan. Oke teman-teman, di dalam merawat ternakan entok kita harus rutin, harus konsisten, tiap hari menyapu, tiap hari membersihkan kandang. Ketika kita sudah melihat ternakan entok kita tumbuh sehat, tidak ada penyakit, dan anakan entok kita juga tumbuh sehat, tidak ada penyakit, itu semua akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Teman-teman setelah menyapu kandang, jangan langsung pulang ke rumah atau masuk ke rumah. Sisakanlah waktu atau luangkanlah waktu paling tidak 10-15 menit untuk melihat pertumbuhan ternakan entok kita. Kita bisa ngopi-ngopi, bisa udut-udut dulu ya di pinggiran kandang sambil melihat pertumbuhan ternakan entok kita. Bila mana ada yang mencurigakan sempoyongan, bisa langsung kita obati, bisa langsung kita cegah penyakitnya gitu. Jadi teman-teman kalau sudah berada di dalam kandang, ketika sudah selesai menyapu, membersihkan, mengganti air minum, jangan langsung pergi teman-teman. Teman-teman luangkanlah waktu 10-15 menit untuk bisa melihat pertumbuhan ternakan entok kita. Karena yang namanya penyakit ini diindikasi oleh gerak-gerik entok yang mencurigakan, yang tadinya sudah lincah gitu ya. Ketika mencurigakan, dia sempoyongan, dia duduk menyendiri, langsung saja kita obati. Obatnya yang paling dasar di dalam mencegah penyakit adalah tetraklor. Tetraklor ini sebenarnya obat pilek, tetapi dia bisa untuk mencegah penyakit-penyakit yang akan menyerang ternakan entok kita. Atau teman-teman bisa menggunakan gula Jawa, bisa disepet dengan air gula Jawa juga bisa. Pencegahan ternakan entok, khususnya entok ya, segala unggas ini sangat penting daripada mengobati teman-teman. Kalau mengobati ini kan sudah terkena, khawatirnya nanti yang belum terkena juga akan terindikasi terjadi penularan antar unggas. Jadi di dalam penyiapan alas dasar kandang, kalau hemat saya adalah menggunakan tanah saja teman-teman. Nah, di samping tidak mengeluarkan biaya yang berlebih untuk membuat plester ya, menggunakan semen, kita bisa mengirit biaya, kita bisa menjadikan ternakan entok kita lebih sehat bila dibandingkan dengan menggunakan plester lah, atau semen seperti itu. Oke teman-teman, di video ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua, kemarin saya mengupload terkait dengan masalah penambahan materi ya, penambahan materi. Di dalam penambahan materi tersebut saya sudah kupas tuntas terkait dengan cara dan trik sehingga teman-teman produksi endoknya di kandang teman-teman itu tidak terganggu. Ini saya sudah lebih dari 3 hari teman-teman ya, saya menambahkan materi berupa entok yang masih muda. Hasilnya seperti ini teman. Ketika sudah terjadi penambahan materi dan sudah berada di kandang utama selama 3 hari, ternakan entok saya saat ini sudah akur dengan koloni yang lain, dan sehingga ini lebih aman. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat konten saya terkait dengan penambahan indukan, monggo silahkan untuk cek kolom deskripsi, nanti saya akan sematkan link videonya sehingga teman-teman bisa lebih paham lagi terkait dengan penambahan materi. Saat ini baru 3 hari ya, baru 3 hari ini sudah akur, sudah bisa makan dengan koloni yang lain, sehingga tidak terjadi lagi pertengkaran, bukan pertengkaran ya, sehingga tidak terjadi lagi pertarungan di dalam kandang koloni ini, dan itu bisa
dijadikan patokan bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi. Bagi teman-teman yang bingung materi gimana dan cara idealnya seperti apa dan setiap penambahan materinya seperti apa, silahkan untuk cek kolom deskripsi. Nanti akan kami sematkan linknya sehingga teman-teman bisa paham, oh ternyata penambahan materi itu tidak boleh barbar, oh ternyata idealnya itu segini, oh jarak ideal dari penambahan materi yang satu dengan yang kedua adalah jaraknya segini. Semua sudah saya kupas teman-teman. Silakan teman-teman tinggal hanya melihat link di deskripsi dan klik di situ, nanti akan tersambung dengan video yang saya maksud. Itu teman-teman ya. Jadi yang perlu kami tekankan adalah bagaimanapun bentuknya kandang kita, lebih baik dasar kandangnya itu menggunakan tanah. Di samping murah, teman-teman juga tidak pusing-pusing lagi untuk menyediakan sumber protein alami maupun kalsium alami yang akan didapat oleh ternakan entok kita. Naluri entok itu penting teman-teman. Kita bisa melihat entok gerak-gerik entok kita itu dari naluri, sehingga kita tidak pusing-pusing lagi untuk membeli kalsium, untuk membeli protein yang sifatnya pabrikan. Jadi di channel saya ini adalah bagaimana caranya supaya kita beternak entok itu dengan rileks, dengan santai, sehingga teman-teman bisa sukses, bisa panen anakan entok tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Mungkin hanya ini video yang dapat kami sampaikan. Ada 2 poin. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan penambahan materi yang kemarin sudah saya lakukan. Yang kedua terkait pentingnya menggunakan tanah sebagai dasar lantai kandang di kandang ternakan entok kita masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.